Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman subscriber semuanya. Jumpa lagi bersama AA Wawan. Nah teman-teman, pada pagi ini hari Senin ya teman-teman ya. Hari Senin tanggal 8 November saya akan divaksin pertama teman-teman, yaitu vaksin Pfizer teman-teman. Vaksin Pfizer ya. Jadi saya belum pernah divaksin sebelumnya karena terus terang teman-teman 4 kali kabur dari jadwal vaksin teman-teman. Oke, rasanya seperti apa ya, campur aduk lah intinya teman-teman. Takut tapi mau gimana lagi gitu kan. Jadi supaya taat pemerintah katanya teman-teman ya. Intinya sih saya mau keluar-keluar juga nggak bisa, mau naik pakai kereta juga kemana-mana pun nggak bisa, naik pesawat pun nggak bisa. Jadi ya karena kepepet ada sebuah kerjaan aja teman-teman yang mengharuskan saya harus berangkat pakai kereta atau pesawat ya. Jadi ya intinya sih hari ini campur aduk rasanya teman-teman. Mohon doanya semoga vaksin kali ini nggak terjadi apa-apa efek sampingnya teman-teman ya. Saya cari vaksin yang sekiranya itu efektivitasnya tuh lumayan tinggi ya teman-teman, 90% lebih, dan efek sampingnya itu nggak terlalu timbul ya teman-teman ya, nggak terlalu ngefek lah intinya sih ya. Survei-survei di YouTube juga, survei-survei di Google juga, yang paling aman katanya sih buat orang sakit juga aman itu namanya Pfizer kalau nggak salah teman-teman. Sebelumnya istri saya pertama kali sudah divaksin kurang lebih seminggu yang lalu lah. Udah divaksin vaksin Moderna teman-teman. Nah memang nggak ada efek samping, hampir nggak ada efek samping ya teman-teman ya. Tapi Moderna itu intinya sih ya ada efek samping yang dimana saya juga nggak berani ambil risikonya. Saya lebih baik Pfizer lah, karena Pfizer itu buat anak kecil juga bisa, anak usia 15 tahun ke bawah lah intinya sih. Jadi mudah-mudahan aman lah teman-teman ya. Oke, mohon doanya teman-teman. Ya, lanjut lagi dengan saya nanti di Puskesmas Karangampel untuk vaksin teman-teman. Ya, saya mau siap-siap dulu. Ini udah pukul 5.47 teman-teman. Paling saya berangkat nanti sekitar jam 6.30 atau 6:15. Aduh, ngeri. Tapi mau gimana lagi? Doain saya teman-teman ya. Oke. Langsung aja berangkat. Cus. Bener-bener rasanya udah beda guys. Aduh, melihat rotor-rotor udah pada datang ya. Ya mangga pak, tetap pada datang, rasanya ngilu-ngilu di hati. Aduh, mudah-mudahan sih lancar teman-teman ya, nggak ada efek apapun, amin. Doain ya. Pasrah lillahi ta'ala guys ya, semoga lancar ya, semoga nggak ada efek apa-apa gitu kan ya, mudah-mudahan. Doain ya guys. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah divaksin tadi barusan, hanya berselang 1 detik ya suntiknya itu ya. Semoga nggak ada efek apa-apa ya, nggak sakit juga sih tadi.
Ya, sekarang lagi nunggu sertifikat vaksin teman-teman, 30 menit sama nunggu ada reaksi apa gitu. Kalau misalkan ada reaksi maka seperti tangan sama dokter ya. Oke, ternyata bentar banget ya. Oke, kita tunggu vaksinnya teman-teman ya. Cus. Kita tunggu sertifikat vaksinnya teman-teman ya. Cus. Nah teman-teman, baru saja saya sampai rumah ya, setelah tadi divaksin teman-teman. Ya alhamdulillah akhirnya saya bisa vaksin juga, meskipun awal-awalnya itu saya enggan dan grogi gitu ya, jadi cemas gitu divaksin. Sampai duduk aja di tempat vaksin tadi itu gelisah banget teman-teman ya, karena mengingat kawan-kawan saya, saudara-saudara saya yang divaksin itu ada efek sampingnya gitu kan. Lumayan ngeri juga sih efek sampingnya, tapi ternyata hari ini saya dari puskesmas sampai rumah ini belum ada sama sekali efek samping apapun teman-teman. Jangankan sakit kepala, jangankan badan merasa sakit-sakit ya, bengkak, dan di tempat di pas waktu disuntiknya aja nih, di bekas suntikannya aja nggak terasa nyeri apapun teman-teman ya. Bersyukur banget teman-teman saya udah melewati vaksin ini, meskipun tadi pagi vaksin pertama ini saya ada momen memakan korban teman-teman ya. Penasaran ya memakan korban apa? Memakan korban kacamata saya teman-teman ya. Jadi saya saking buru-burunya ganti baju gara-gara mikirin vaksin, gara-gara grogi gitu, lupa lepas kacamata teman-teman. Akhirnya apa? Patah kacamatanya. Dilihatin teman-teman. Nah, lepas patah ya, patah sempurna teman-teman kacamatanya. Aduh, padahal ini baru beli loh teman-teman, sebulan yang lalu, sekitar sebulan lebih lah, belum sampai 2 bulan. Meskipun nggak mahal-mahal amat harganya, cuma lumayan lah, lembaran merah beberapa gitu teman-teman. Aduh, tapi beruntungnya di sini toko kacamata dekat banget, di dekat rumah teman-teman ya. Jadi sebelum vaksin akhirnya saya ganti kacamata dulu ya. Hikmah dibalik vaksin pertama ini saya jadi punya kacamata baru teman-teman ya, punya kacamata baru, walaupun sayang banget yang ini baru beli juga teman-teman ya. Jadi saya kena minus dan silinder nih teman-teman, sekitar 1,7 lah minusnya, silindernya juga sekitar 0,75an ya. Jadi mau gimana lagi, jadi nyobain kacamata baru deh ya. Tapi alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya dapat surat vaksin nih. Nah, paling tidaknya nih itu surat vaksinnya teman-teman kan, ada surat vaksinnya sekarang teman. Jadi mau kemana-mana saya juga nggak khawatir ya, mau ke Bandung, mau ke Jogja, mau kemana pun, naik kereta, naik pesawat, yang penting ada ini. Oke. Nah teman-teman, saya sekarang punya sertifikat vaksin. Nah tujuannya apa? Supaya bisa kemana-mana teman-teman ya. Jadi waktu dulu, zaman dulu kan ada vaksin polio tuh teman-teman ya. Untuk polio, vaksin yang cacar atau apa tuh lupa saya, untuk penyakit tersebut teman-teman. Tapi kalau yang vaksin COVID-19 itu untuk apa teman-teman? Untuk jalan-jalan. Jadi hebat ya, ini vaksinnya itu bisa untuk jalan-jalan ya. Padahal saya nggak pernah sakit COVID, tapi saya bisa dengan ini bisa kemana-mana, naik kereta, naik pesawat teman-teman ya. Jadi syarat teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang mau kemana-mana, mau liburan, mau bisa naik pesawat, kereta, dan sebagainya, segera divaksin teman-teman ya, supaya teman-teman sehat juga, supaya imunnya terjaga juga dari virus COVID-19 teman-teman ya. Siapa tahu ini vaksin ini, walaupun vaksin ini tidak sempurna bisa menangkal virus corona atau COVID-19, setidaknya mengurangi efek dampak negatif dari COVID-19 tersebut teman-teman, mengurangi ya.
Ya, namanya juga ikhtiar teman-teman, kita kan pandemi ini udah sangat lama teman-teman, sampai 2 tahun gitu kurang lebih ya. Ya, ekonomi juga kena dampaknya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau meningkatkan ekonominya lagi, mau bisa kemana-mana lagi, ya mau seperti semula teman-teman, segera vaksin. Oke. Oke, dan bagi yang belum vaksin, di daerah khususnya di Indramayu teman-teman ya, itu cukup teman-teman datang ke puskesmas terdekat atau kantor kepala desa terdekat di sekitar teman-teman semua. Kalau daerah lainnya saya belum tahu, saya hanya tahu di Indramayu saja. Oke, mungkin cukup sekian pengalaman vaksin pertama dari saya teman-teman. Semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua. Jangan takut vaksin teman-teman, karena nanti ditanyain dulu teman-teman di sana riwayat penyakitnya, ditensi dulu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya penyakit, jawab aja jujur punya gitu. Saya tadi ada asam lambung, tapi asam lambungnya itu udah sebulan yang lalu gitu kenanya. Tapi ternyata ke dokter nggak apa-apa kalau ini udah sembuh. Gitu sih teman-teman. Oke, jangan takut vaksin, tapi jangan lupa like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe teman-teman ya. Tekan tombol subscribe dan loncengnya juga, notifikasi itu teman-teman. Komen bila perlu dan share video ini ke teman-teman yang belum vaksin, terutama teman-teman ya. Yang sudah vaksin juga boleh di-share gitu kan. Ya, cukup pengalaman saya seperti ini. Jadi jangan takut vaksin ya. Bismillah teman-teman. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.